Oke, baik. Kita ketemu di pertemuan ke-6 mata kuliah mikrobiologi industri ya. Jadi pada materi ini kita akan belajar tentang teknik isolasi mikroorganisme. Untuk definisi sendiri, isolasi adalah upaya pemindahan mikroba atau mikroorganisme di luar dari lingkungan alamiahnya untuk mendapatkan biakan murninya. Pemisahan mikroorganisme ini dari lingkungan bertujuan untuk memperoleh biakan murni yang sudah tidak bercampur lagi dengan mikroorganisme lainnya. Misalnya, kita mau membuat Yakult. Dalam proses pembuatan Yakult, kita kan butuh substraknya adalah susu. Mikroorganisme yang dipakainya adalah LKCI. Kita harus memastikan bahwasanya kultur biakan yang akan kita tambahkan ke susu adalah benar-benar LKCI. Sehingga perombakan yang terjadi benar dan menghasilkan produk minuman probiotik atau yang biasa kita sebut dengan Yakult gitu ya. Nah, pada fase isolasi ini ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum melakukan isolasi. Prinsipnya adalah memisahkan satu jenis mikroba dari mikroba lainnya yang terdapat pada suatu substrat atau lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahapan isolasi dan bagaimana cara pelaksanaan isolasi di laboratorium, gitu ya, kita harus mengenal beberapa peralatan dan bahan yang digunakan dalam isolasi mikroorganisme. Jadi kalau di lab mikrobiologi kita harus familiar dulu nih sama alat-alatnya. Jangan sampai saat kita melihat baik itu secara langsung atau mempraktekannya kita bingung ini apa ya gunanya untuk apa seperti itu ya. Jadi ini yang adalah beberapa alat yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah tabung reaksi. Jadi kalau melihat ada benda seperti ini namanya tabung reaksi. Gunanya untuk apa? Sebagai wadah pengenceran. Gitu ya. Jadi misalnya, kalian mau mengambil kultur atau biakan murni E. coli di air comberan. Tentu kalian harus mengambil sampel air comberan kan? Untuk kalian, sampel misalnya, kalian ambil 10 mili air comberan murni. Ini kalian harus encerkan secara bertingkat. Pengencerannya sampai berapa kali, itu menggunakan tabung reaksi ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, alat yang kedua adalah cawan Petri. Kalau kalian melihat bentuk seperti ini di lab, ini adalah cawan Petri. Fungsinya adalah pemurnian, sebagai wadah pemurnian dan pengembangbiakan atau kultivasi dari mikroorganisme sendiri. Ada dua ukuran nih, ada yang diameternya 15, ada yang diameternya 9. Gunanya bagaimana? Jadi di dalam cawan Petri ini umumnya kita buat media makanannya yang umumnya bersifat agar, lalu kita amati. Gitu ya. Terus ada jarum Ose. Ya, ini gunanya kalau ngelihat yang needle, ini gunanya untuk sifatnya jarum. Seperti jarum. Jadi kalau kita mau menembakkan kulturnya di lapisan tengah dari media makanannya. Kalau ose ini untuk yang di permukaan, gitu ya. Sifat menanamnya kalau yang ini masuk ke dalam, yang ini di permukaan. Ada namanya micropipet tip. Ini, yang alatnya ini namanya micropipet, yang ini namanya tipnya. Gitu ya. Prinsip dari pengerjaan mikrobiologi adalah steril. Ini tidak bisa digunakan untuk beberapa kali. Sekali pakai, lalu bukan dibuang, tapi diletakkan untuk kemudian disterilisasi ulang dengan autoclave gitu ya. Gunanya untuk memindahkan cairan bervolume kecil. Biasanya ini hanya berukuran kurang dari 1000 mikron. Yang kelima adalah Bu Erlenmeyer, gunanya untuk menampung larutan, bahan atau cairan, gitu ya. Labu Erlenmeyer ini juga dapat meracik dan menghomogenkan bahan-bahan. Ada tersedia dari beberapa ukuran. Terus ada namanya Becker glass. Becker glass dan gelas ukur kurang lebih fungsinya sama, hanya beda di skala volumenya saja. Oke, ini ada batang L, disebut juga dengan spreader. Berfungsi kalau dalam isolasi itu untuk pengembangbiakan mikroba dengan menyebarkan cairan di permukaan. Jadi kalau kalian teteskan 1 mili di atas media makanannya, yang merah ini media makanannya ya, terus kalian teteskan nih, misalnya air comberan yang sudah kalian encerkan.
pada pengecasan bertingkat 6 misalnya, kalian teteskan 1 tetes, lalu kalian ratakan dengan batang L ini. Tujuannya biar menyebar, lalu kalian inkubasi dan amati ada nggak mikroorganisme yang tumbuh, gitu ya. Terus ada tabung Durham, kurang lebih sama seperti tabung reaksi, tapi ini nantinya karena hasil fermentasinya bersifat gas, dia akan ada tutup rapatnya gitu ya. Lalu yang ke-10 termometer umum ya untuk mengukur suhu, karena ingat salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah suhu, baik itu suhu termofil, mesofil ataupun psikofil. Terus ada Bunsen. Bunsen ini alat yang berfungsi untuk mensterilkan. Semua kegiatan yang dilakukan menggunakan cawan Petri umumnya dilakukan di sekitar atau di sebelah dari Bunsen ini, di sebelah ya, bukan di atas gitu. Oke. Alat yang ke-12 adalah autoclave. Jadi kalau dari tadi saya sebutkan sterilisasi dengan autoclave, ini nih alatnya nih. Dia dengan tekanan uap panas gitu ya, dengan prinsipnya suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan tekanannya 1 atmosfer gitu ya. Jadi ini kalau dibuka seperti kukusan gitu ya. Kita mau steril apa nih, alat-alat yang apa yang mau kita steril, cawan Petri atau labu ukur, tabung reaksi, kita taruh di sini. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari adanya kontaminasi dari mikroorganisme yang tidak kita hendaki. Jadi kita benar-benar pastikan alat yang kita gunakan itu terbebas dari mikroorganisme lain, sehingga mikroorganisme yang kita harapkan tumbuh benar-benar bisa tumbuh dengan baik gitu. Oke, ini ada hot plate stirrer. Gunanya untuk pengadukan dalam kondisi panas. Stirrer ini yang batang magnet kecil ini, hot plate-nya adalah dudukan ini. Hot plate-nya bisa memanaskan ya. Kalau kita lihat ada 2 tombol. Yang satu untuk memanaskan suhu, mengatur suhu. Yang satu untuk kecepatan RPM pemutaran dari si stirrernya. Terus ada inkubator, tempat untuk menginkubasi atau menanam. Kalau kita sudah letakkan kultur kultur atau jaringan yang mau kita kembangkan ke cawan Petri yang udah diisi makanan. Terus kita inkubasi nih di dalam sini sampai berapa hari, kita amati sampai ada pertumbuhannya. Terus ada pH meter. Salah satu faktor pertumbuhan kan juga pH ya. Nih. Timbangan digital, oke. Koloni Kantor ini nih yang namanya koloni Kantor. Alat media hitung mikroorganisme yang paling sederhana. Jadi kayak misalnya kita tumbuhkan dia di dalam cawan Petri, kita amati ada nih tumbuh koloni hitam-hitam titik-titik. Itu akan kita taruh di bawah sini. Nah, baru kita taruh di bawah sini ya. Kita taruh di bawah sini. Cawan Petrinya kita amati dari atas sini dan kita hitung, nanti akan keluar di sini ada berapa titik yang kita sudah hitung seperti itu. Terus ada laminary flow ya. Nah, karena kita bermain dengan beberapa senyawa kimia, jadi kita pelaksananya juga di dalam laminary flow ini berguna untuk pengerjaan yang aseptis gitu ya. Oke. Terus, nah itu tadi adalah beberapa alatnya. Sekarang adalah bahan, media nutrien agar atau NA. Inilah bahan atau medium yang umum digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme sebagai media tanamnya. Jadi, media makanannya gitu ya. Jadi misalnya, ini kandungannya terdiri dari ekstrak beef, pepton, dan agar. Ini adalah beberapa sumber makanan untuk mikroorganisme. Cara penggunanya gimana? Ini kan bentuknya bubuk nih. Ambil 11,5 gram, encerkan, masukkan ke dalam labu ukur gitu ya, atau wadah lain. Masukkan 500 ml Aquades. Lalu letakkan di atas hot plate yang tadi, masukkan stirrernya, homogenkan di sana. Saat sudah kita yakin homogen, baru kita tuangkan ke dalam cawan Petri ini nih, seperti ini. Nih yang kuning-kuning ini. Nah, kalau dia sama seperti agar, kalau dia sudah mengeras seperti agar, baru kita tambahkan
biakan yang mau kita tumbuh. Kalau yang tadi Na, ini Nb, kurang lebih sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi isolasi dengan teknik bertingkat, pengecaran bertingkat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan biakan mikroorganisme dalam jumlah yang sedikit untuk mempermudah pengamatan. Kenapa harus di pengecaran bertingkat? Biar jumlahnya sedikit. Kalau sedikit jadinya gimana? Kan susah ngamatinya. Tidak. Kalau misalnya sedikit, malah lebih mudah kita mengamatinya. Contohnya seperti ini. Kita ambil inokulum awalnya misalnya air comberan. Kita mau melihat ada mikroorganisme apa nih di dalam air comberan. Kita ambillah sampel air comberan pekat. Nah, kalau misalnya pekat seperti ini, langsung kita tanam ke media makanannya, media tumbuhnya, dia akan terlihat seperti ini nih. Ya. Terlihat ya, titik-titiknya terlalu banyak. Ini kalau kita amati dengan kasat mata di bawah koloni kanker, kita akan bingung ada berapa titiknya. Makanya gunanya untuk pengecaran bertingkat adalah untuk mengurangi kepekatan ini. Jadi misalnya 1 ml kita mau buat 5 pengecaran bertingkat gitu ya. Ini 1, ini 2, 3, dan seterusnya 4, dan 5. Berarti kita akan membuat pengecaran bertingkat 5 ya, atau pengecaran 5 tingkat. Nah, ambil 1 ml air comberan yang pekat yang baru kita ambil. Masukkan ke dalam tabung ini. Masukkan ke dalam tabung reaksi pengecaran pertama. Jadi di dalam sini sudah ada 9 ml larutan di setiap tabungnya ya. Lalu tuangkan 1 ml. Homogenkan dengan mikropipet. Homogenkan, saat sudah homogen, tarik lagi 1 ml, pindahkan ke dalam tabung reaksi kedua. Homogenkan ulang, ambil lagi 1 ml-nya, masukkan ke pengecaran ketiga sampai begitu seterusnya sampai pengecaran kelima. Nah, saat di pengecaran bertingkat berlima ini, baru kita ambil 1 ml atau ya, kita ambil 1 ml, lalu kita tanam ke dalam media agar tumbuhnya ini. Baik itu Na gitu ya, contohnya misalnya Ma yang sudah kita buat di cawan Petri. Kita teteskan, lalu kita ratakan dengan batang L tadi. Terus kita tutup, kita inkubasi dan kita amati. Hari pertama misalnya belum tumbuh, hari kedua belum tumbuh, hari ketiga mulai terlihat ada bintik-bintiknya. Hari keempat mulai terlihat bintik-bintik, kita amati. Nah, tapi proses perhitungannya beda, gitu ya. Kalau kita menemukan di pengecaran bertingkat kelima ada 4 titik, artinya bukan ada 4 mikroorganisme di dalam 1 ml air comberan, bukan gitu bacanya. Karena dia pengecaran bertingkat 5, maka dia sudah 10 pangkat 5. Sudah 100.000. Jadi 4 titik yang ada di sini mencerminkan bahwasanya di dalam 1 ml air comberan yang kita amati itu mengandung 100.000 mikroorganisme. Oke, begitu ya. Jelas. Nah, sudah begitu. Untuk teknik penanaman mikroorganismenya, ada beberapa cara. Ada cara dengan sebar, tuang, dan goresan. Kalau sebar, yang seperti yang saya jelaskan tadi, di media tumbuhnya yang sudah mengeras seperti agar, diteteskan cairan atau kultur biakannya, diratakan dengan batang L, inkubasi, dan timbul koloni di permukaan. Itu cawan sebar. Kalau cawan tuang gimana? Bedanya hanya kalau ini ditanam ke media tanam yang sifatnya sudah mengeras seperti agar. Kalau yang ini tuang, dia di dalam berupa cairan, sama-sama cairan. Gitu ya. Jadi belum menjadi media tanam yang keras seperti agar. Baru diaduk sehingga dia menyatu dan diinkubasi. Jadi kemungkinan si koloninya ini adanya di atas, di tengah, atau di bawah dari permukaan media tanamnya. Kalau ini sudah pasti dia tumbuh di atasnya. Gitu ya. Terus ada cara ketiga dengan cara goresan. Ada goresan sinambung, T, dan kuadrat. Seperti ini kalau goresan T. Jadi dibuat seperti goresan untuk memudahkan melihat tumbuhnya mikroorganisme ada atau tidak.